Inilah video klarifikasi yang lengkap dari Baim Wong. Dia menceritakan bagaimana awal mula pertemuan mereka dengan kakek yang telah viral tersebut. Silahkan disimak videonya hingga usai agar tidak gagal paham. Kejadiannya itu seperti ini. Jadi bermula dari Kiano. Saya tutup dulu ya, takut banyak suara. Oke, jadi bermula Kiano sih ngajakin saya jalan, bosku. Habis itu ya sudahlah saya jalan sama dia. Nah, bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit. Kejadian ini berawal dari saat Baim mengantarkan istrinya ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan istrinya. Tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih. Dan itu bahaya banget ya. Saya lagi bawa anak lagi. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Kata Baim, bapak itu tiba-tiba mendekati Baim dan ingin meminta uang Baim. Namun saya rasa bapak ini berani mendekati Baim dan meminta uangnya itu karena bapak ini mengenal Baim adalah seorang dermawan yang mungkin akan menolongnya. Ampun. Kalau misalkan bosku ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsi beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta, itu nggak banget sih. Jadi saya bilang apa ya, ketika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa melihat kejadiannya sebenarnya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang jangan, nggak baik, saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Akhirnya udah, saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang, Baim minta uang, Im minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya, gara-gara dia ngikutin saya sampai ngalangin saya depan mobil. Udah. Dan saya paling gak suka kalau misalkan itu dijadiin kelemahan. Itu dijadiin kelemahan saya ya, ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana, karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya. Saya juga nggak mau dibilang kebaikan atau nggak menolong, karena saya cuma senang melakukannya, udah titik itu aja. Dan ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya, setiap orang ketemu sama saya dan minta uang, saya kurang suka sih, apalagi dengan cara yang seperti itu ya. Akhirnya udah, saya jalan aja, nggak mengubris, saya ke rumah lah. Itu lumayan agak jauh sih. Terus saya ke rumah dan berhenti, dan tiba-tiba dia muncul lagi setelah berapa detik ya, 10 detik, 15 detik lah. Saya nyampe dan kembali dia minta uang sama saya, bosku. Di situ saya lumayan agak ini sih, saya bilang, Pak, tolong jangan dengan cara seperti ini. Saya Dan inilah pernyataan lanjutan yang diungkapkan Baim dan telah tersebar di sosial media. Pernyataan ini membuat respon para netizen di seluruh sosial media. Silahkan simak pernyataan Baim tersebut. Sesuai dengan hati saya, itu uang saya juga, itulah. Tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget. Karena pemikiran orang beda-beda sih. Dan saya juga nggak ngerasa gimana banget. Saya klarifikasi seperti ini juga sebenarnya nggak mau, cuman karena ini bertepatan dengan kebahagiaan keluarga saya nggak mau jadi pikiran banyak orang ya, akhirnya saya buat seperti inilah. Oke, kembali, itu adalah persepsi saya, bosku. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali, saya tidak menyesali apa yang saya lakuin, beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya.
Dari video pernyataan Baim yang ini, banyak persepsi yang berbeda-beda dari warganet. Ada yang paham, ada juga warganet yang sok paham. Saya rasa para kreator konten YouTuber sudah paham dengan konten Baim. Semua pendapat tergantung dari kepahaman kalian masing-masing. Baim sendiri yang menyatakan dia berbagi kontennya. Dia tidak mau dikatakan orang yang mau berbagi dan tidak mau dikatakan orang yang suka menolong. Silahkan kalian nilai sendiri. Pendapat kalian akan menunjukkan paham dan tidaknya kalian dengan dunia YouTuber. Yeteril mempersilahkan bagi pemirsa yang baru bergabung untuk like dan subscribe channel Yeteril. Kenapa demikian? Karena Yeteril mempunyai skema dan trending menarik lainnya. Banyak keunggulan dari channel Yeteril. Video tidak terduga dari seluruh penjuru dunia juga akan ditampilkan di Yeteril. Jangan segan-segan untuk berkomentar, untuk kritik dan saran. Channel ini selalu berkawan pada pemirsanya. Permintaan dari pemirsa juga akan ditampilkan di video-video berikutnya. Yeteril juga akan terus menyajikan video edukasi, sains, misteri, kejadian aneh, unik dari seluruh penjuru dunia. Dan masih banyak lagi video-video menarik yang akan ditampilkan oleh Yeteril. Jika sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sebelum meninggalkan video ini, silakan Anda subscribe terlebih dahulu channel Yeteril ini, agar kita bisa berjumpa di berita viral lainnya dari Indonesia bahkan seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye Yeteril.